Kalau motivasi kita tetap jadi orang Kristen sampai saat ini masih dipengaruhi oleh karena cinta diri dan kepentingan diri, supaya saya tidak binasa, supaya saya bisa masuk surga, maka cepat atau lambat kita akan murtad. Selamat sore. Kita Selamat sore. bertemu lagi di Bible Study kita. Kemarin kita sudah belajar sedikit, kita belajar sama-sama. Mungkin saya sedikit review ulang apa yang kita pelajari kemarin. Kita sudah belajar tentang dua macam dasar ya, bagaimana orang bodoh dan orang bijaksana, di mana kedua orang ini mereka sama-sama berhasil membangun rumah. Dan kita sudah dapat kesimpulan kemarin bahwa rumah yang dimaksud adalah karakter. Dan ternyata orang bodoh pun bisa membangun karakter yang baik. Tapi ketika krisis datang, karakter tersebut langsung roboh. Ketika ada orang yang menginjak-injak kemegahan diri mereka, karakter yang tadinya lemah lembut, pemurah, sabar, tiba-tiba langsung hancur. Dan kita bersyukur bahwa krisis yang terbesar masih ditahan. Wahyu pasal 7 katakan masih ditahan di keempat mata angin oleh 4 malaikat. Krisis-krisis yang kita alami saat ini adalah krisis-krisis pencobaan, krisis-krisis kecil yang setiap hari semakin meningkat untuk membuktikan apakah kita benar-benar hidup kita sudah berdasarkan pada Kristus atau kita hanya hidup berdasarkan pendapat sendiri atau pendapat kebanyakan orang. Sore hari ini kita akan belajar dengan judul ya, pembuat kejahatan. Tapi sebelumnya saya rindu agar kita semua dimanapun kita berada, sebisa mungkin kita persiapkan Alkitab, dan kalau bisa juga ada catatan, supaya kita bisa selidiki lagi secara pribadi. Ketika perempuan di sumur Samaria bertemu dengan Yesus, dan hasil dengan pertemuannya dia bertobat, kemudian dia pulang ke kampungnya, dan dia katakan kepada orang-orang di kampungnya, bahwa ada orang yang berhasil mengungkap keberdosaannya. Hasil dari kesaksian dari perempuan Samaria ini berhasil meyakinkan orang-orang Samaria di kampungnya. Tetapi, kalau kita baca di kitab Yohanes ya, coba kita buka Alkitab, ya, Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke 39 sampai 42, dia katakan demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini aneh nih, perempuan ini seolah-olah bangga dengan Yesus yang menggombarkan dosanya. Ternyata itu adalah salah satu, apa ya bisa dibilang ya, itu adalah salah satu bukti pertobatan. Orang yang bertobat sudah nggak akan malu lagi dengan dosa-dosa masa lalunya. Karena yang dia ingat bukan di masa lalu, dengan Kristus dia tidak lagi hidup di masa lalu, dengan Kristus dia hidup hari ini. Jadi kalau kita masih takut dosa-dosa tersembunyi saya nanti digombar-gombarkan, ya berarti kita perlu belajar dari perempuan Samaria. Mungkin perempuan Samaria lebih bijaksana dari kita. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan dia pun tinggal di situ 2 hari lamanya.
Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Perhatikan apa kata mereka. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Itulah kenapa setiap kali kita buat Bible study, saya rindu kita semua belajar sama-sama, kita buka Alkitab sama-sama, buat catatan, supaya kita bisa selidiki lagi secara pribadi. Kita punya pengalaman pribadi lagi dengan Yesus. Kita punya personal relationship dengan firman Tuhan. Kita lebih terbiasa, lebih akrab lagi dengan firman Tuhan. Hal yang sama juga terjadi pada jemaat Berea, sehingga Rasul Paulus bilang, jemaat Berea lebih baik daripada orang-orang Tesalonika. Ya, kurang lebih begitu. Sore hari ini, saya mau ajak kita semua belajar topik dengan judul pembuat kejahatan. Frase ini muncul di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, di dalam Matius pasal 7, ayat 23. Coba kita buka. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Semua orang sepakat, agama-agama semawi yang mengajarkan adanya surga sepakat bahwa orang-orang yang berbuat jahat tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu pasti, jelas. Bahkan ateis pun sepakat bahwa pembuat kejahatan pun sebenarnya tidak layak untuk hidup bersosial. Itulah kenapa ada lembaga-lembaga pemasyarakatan ya. Tapi uniknya, yang Yesus katakan, yang membuat kejahatan ini bukanlah orang-orang pencuri, bukanlah tukang zina. Yang Yesus katakan pembuat kejahatan ini bukanlah orang yang suka apa lagi? Ya pokoknya buat jahat lah. Yang kita tahu pada umumnya itu adalah berbuat jahat. Saya yakin kita semua sudah sering baca ayatnya ya. Ya kita baca lagi sama-sama mulai dari ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa jawabnya? Ayat 23. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian, pembuat kejahatan. Kenapa Yesus bilang bahwa orang yang mengusir setan demi namanya, bernubuat demi namanya, melakukan mujizat demi namanya, dikatakan pembuat kejahatan? Apa masalahnya di situ? Kejahatan seperti apa? Kejahatan seperti apa sebenarnya? Standar kejahatan Tuhan ini seperti apa sebenarnya? Ada sesuatu hal yang sepertinya kita perlu gali lebih dalam. Untuk para apologet, para pembela-pembela doktrin, mereka tahu bahwa ayat 23 ini pembuat kejahatan yang dimaksud adalah anomia, atau artinya adalah tanpa hukum. Artinya mereka tidak menurut hukum. Tapi saya mau rindu bagikan sedikit sudut pandang yang berbeda. Nggak beda-beda jauh sih. Tapi dapat memperkaya kita punya perspektif dalam
membaca firman Tuhan dan memahami firman Tuhan. Kalau di Alkitab Bahasa Indonesia, ayat 21 sampai 23 ini adalah satu perikop dengan ajaran Yesus tentang bagaimana untuk membedakan antara nabi palsu dan tidak. Dan itu di bahasa Indonesia diberikan judul hal pengajaran yang sesat. Padahal di situ tidak ada kata-kata tentang pengajaran di situ. Yang ada hanyalah nabi palsu dan pohon yang baik, pohon yang tidak baik, orang berseru pada Tuhan. Tidak ada yang menyatakan pengajaran di situ. Cerita ini ada juga di dalam Lukas 13. Saya lihat ayatnya yang ke-27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Struktur kalimatnya mirip sekali dengan Matius pasal 7. Ya, struktur kalimatnya mirip sekali dengan Matius pasal 7 tadi di ayatnya yang ke-23. Tapi judul perikopnya adalah siapa yang diselamatkan, dan dia menyatukan cerita ini dengan cerita tentang jalan yang sempit dan pintu yang sesak. Jadi kalau kita baca di Matius 7, seharusnya dia dimulai dari ayat 13 sampai ayat 23. Seharusnya itulah keseluruhan pokok dari subtopik pengajaran ini. Seringkali karena adanya pemisahan perikop dan pemisahan chapter membuat kita sedikit mengalami distraksi ya, mengalami sedikit hambatan, gangguan, dan kadang-kadang itu memperhambat kita untuk mengerti firman Tuhan lebih tepat. Jadi seharusnya cerita ini dibaca dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Sekarang mari kita baca. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan seterusnya. Begitulah kurang lebih pembacaan topik ini seharusnya. Yang uniknya, di Lukas 13 itu, yang Yesus katakan tentang orang yang dia bilang, aku tidak pernah kenal kamu, nyala daripada kamu sekalian pembuat kejahatan, adalah orang-orang yang seperti apa? Coba kita lihat Lukas 13 ayat 27 tadi. Kita baca aja dari ayatnya yang ke-23. Ini supaya kita dapat gambaran luasnya ya. Ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk,
tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dari sini kita bisa dapat gambaran yang lebih luas tentang siapa yang Yesus maksudkan, atau karakteristik dari orang-orang yang Yesus maksudkan tentang mereka yang berbuat kejahatan. Matius katakan yang berbuat kejahatan itu adalah mereka berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu, adakan mujizat demi namamu. Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Lukas bilang, kami makan sama kamu, kami minum sama kamu, satu meja makan. Setiap hari mendengar pengajaran Yesus. Tapi Yesus tidak kenal. Tapi mereka tidak dikenal. Karena dianggap mereka sedang berbuat kejahatan. Jangan sampai kita sekarang sedang terperdaya. Kita anggap bahwa selama ini kita sedang ada di jalur yang benar. Kita anggap selama ini hidup saya sudah sangat bagus sekali. Sangat rohani. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan orang lain, hidup saya sangat rohani. Saya hidup sangat saleh. Semua hukum-hukum Tuhan saya buat bahkan sejak dari kecil. Atau mungkin kalau ada orang yang bukan Advent dari kecil, pokoknya sejak saya jadi Advent, semua hukum Tuhan saya sudah buat. Kira-kira kemudian kalau Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, nyesek ya, sakit hati ya, sakit hati. Tapi Yesus nggak serta-merta pengadilannya, cara dia menghakimi adalah seenaknya dia. Oh, orang ini sudah buat sekian banyak, kemudian karena Tuhan nggak suka, saya bilang kamu pembuat kejahatan. Enggak. Ada alasan kenapa mereka disebut pembuat kejahatan. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang yang sedang membuat kejahatan di mata Tuhan ini, bagi Tuhan, mereka sedang tidak melakukan kehendak Bapa. Tapi di pandangan mereka, mereka sedang melakukan kehendak Bapa. Sekarang apa kehendak Bapa? Jangan sampai kita salah mengerti. Apa kehendak Bapa? Apakah kehendak Bapa kita membaptiskan orang sebanyak mungkin? Apakah kehendak Bapa kita buat gereja semegah-megahnya? Ya, wabah sekarang membuktikan bahwa ternyata bangunan itu semua ya. Apa kehendak Bapa adalah kita dirikan sekolah kah, dirikan rumah sakit, atau jadi misionaris dan lain sebagainya. Kira-kira apa kehendak Bapa ini? Mari kita lihat statement Yesus tentang apa itu kehendak Bapa. Kita buka Yohanes pasal 6 ayat 28. Orang-orang Yahudi datang ke Yesus, kemudian mereka tanya ke Yesus, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Bagaimana Yesus menjawab? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah
diutus Allah. Jadi kehendak Tuhan, pekerjaan yang dikehendaki Bapa adalah supaya kita pribadi percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa Dia ini? Yesus. Siapa Yesus? Firman yang telah jadi daging. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus adalah Alkitab yang jadi manusia. Itu Yesus. Dan Yesus katakan bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah mempercayai Dia. Mempercayai Dia yaitu mempercayai firman Tuhan seutuhnya. Sekarang kita mungkin bisa sedikit berbangga sebagai orang Advent. Dibandingkan dari semua denominasi, gereja Advent lah yang paling meninggikan hukum Tuhan. 10 hukum. Tidak ada 10 hukum yang ditoleransikan secara ajaran ya, oleh gereja Advent. Tapi bagaimana secara pribadi? Bagaimana secara pribadi? Saya mau ajak kita untuk sedikit belajar bagaimana kehidupan Rasul Paulus ketika dia menjadi orang Farisi. Mari kita buka ayatnya di dalam Filipi 3. Sebelum kita bahas, sebelum kita baca, saya mau memberikan satu pertanyaan. Pertanyaan adalah, apa motivasi yang alkitabiah agar seseorang jadi Kristen? Kira-kira seseorang jadi Kristen dan tetap jadi Kristen, seharusnya karena apa? Seharusnya karena apa? Mari kita lihat pengalaman Rasul Paulus. Kita buka Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Rasul Paulus memang orang Farisi ya. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba lihat. Rasul Paulus mengingatkan pembacanya bahwa hal-hal lahiriah, hal-hal yang hanya kelihatan di luar itu, seharusnya tidaklah dibanggakan. Kalau mau dibanggakan, kehidupannya yang lama adalah kehidupan yang penuh kebanggaan. Orang Ibrani asli, dia orang Farisi. Orang Farisi ini pernah dipuji Yesus. Yesus katakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Yesus nggak pernah puji orang Saduki. Yesus pernah puji orang Farisi, walaupun ini bukan pujian secara langsung. Tapi setidaknya ada satu hal yang menarik tentang orang Farisi ini. Tapi tetap saja orang Farisi pada akhirnya Tuhan katakan celaka. Kalau mau dibandingkan kehidupan orang Farisi kepada kehidupan kita sekarang, dan tuntutan-tuntutannya, kira-kira masih bersukacitakah kita masuk gereja? Jangankan masuk gereja, kalau tuntutannya udah kayak orang Farisi. Khotbah lewat setengah jam, khotbah siang udah lewat setengah jam, jadi 12:30 aja, sudah ada yang marah-marah. Ya semoga nggak ada yang kayak gitu ya. Kemudian Rasul Paulus katakan apa? Rasul Paulus bahkan dia katakan di ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Di dalam kehidupan Paulus pada zaman dulunya, dia menganggap bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang sesat, adalah cabang liar, offshoot, yang harus dibasmi.
Berarti dia ini adalah seorang penginjil, apologet, pembela jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat sama sekali tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, semua kebanggaan-kebanggaan dirinya yang selama ini dia anggap itulah tiket paspor dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hancur, rubuh. Dan dia anggap bahwa itu semua adalah kerugian. Karena baginya, ketika dia berkenalan dengan Yesus secara pribadi sekarang, pengenalan akan Yesus lebih mulia daripada segala sesuatu. Dan bahkan dia anggap bahwa segala sesuatu di luar Kristus yang bukan Kristus adalah sampah. Dan kalau ada alasan seseorang menjadi Kristen atau tetap menjadi Kristen, seharusnya karena ini. Karena dia sudah terpesona dengan Yesus. Tidak boleh ada alasan yang lain. Tidak bisa ada alasan yang lain. Kita jadi Kristen bukan karena supaya masuk surga. Kita jadi Kristen bukan karena supaya saya tidak binasa. Kita jadi Kristen bukan supaya saya nanti, dicap orang, nanti saya nggak beragama, atau nanti mempermalukan keluarga saya karena orang tua saya ketua jemaat, kakek saya pionir gereja, buyut saya pendeta, ketua daerah, ketua uni. Nanti kalau saya nggak jadi Kristen, gimana dong? Malu. Bukan itu seharusnya dorongan jadi seorang Kristen. Dorongan jadi seseorang jadi seorang Kristen adalah ketika di dalam pengalaman rohaninya, Yesus mendapatkan dia. Dia melihat Yesus dalam terang yang benar dan membuat matanya terpesona. Dan itu seharusnya yang membuat kita jadi seorang Kristen. Oke, sebelum lanjut, saya mau kita lihat-lihat lagi tentang bagaimana ini orang Farisi. Bagaimana ini orang Farisi? Karena di Matius pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-20, dia bilang, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi mari kita lihat bagaimana ini orang Farisi. Dan kita set up melebihi dari orang Farisi itu seperti apa. Oke? Mari kita lihat bagaimana kehidupan orang Farisi ini. Mari kita buka Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Orang Farisi itu suka berdoa. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu, dan dia suka bersyukur. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ternyata dia itu lebih baik dari orang lain. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dari 2 ayat ini, kurang lebih begitulah karakter dari orang Farisi. Orang Farisi bukanlah orang yang tidak suka berdoa. Dia itu suka berdoa. Ingat, standar yang Tuhan mau adalah melebihi orang Farisi. Orang Farisi aja berdoa, apalagi orang yang nggak suka berdoa. Orang Farisi itu orang yang suka bersyukur. Bukan orang yang mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Orang Farisi itu bukan perampok, bukan orang lalim, dia nggak pezina, tidak sama seperti pemungut cukai yang
marap-marap. Dia suka berpuasa 2 kali. Bukan cuma tiap Sabat, 2 kali seminggu. Dan setia dalam perpuluhan. Oke, kita lihat ayat yang lain. Markus 12 ayat 38 sampai 39. Dalam pengajaran Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ya, situ. Itu mereka. Mereka suka pakai jubah panjang. Apa itu? Oh, mungkin rok-rok panjang juga ya. Oh, mereka suka pakai rok panjang juga. Mereka dihormati oleh orang. Sampai-sampai setiap kali masuk ke rumah ibadat selalu disuruh di depan. Khususnya waktu perjamuan. Markus 7. Nah, ayat 3 aja langsung. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Sanitasi, hukum kesehatan. Orang Farisi sangat ketat dengan hukum kesehatan. Mungkin kalau orang Farisi hidup sekarang, mereka adalah yang paling gencar untuk berkata, mari kita bervegetarian. Ayo kita baca lagi yang lain. Yohanes 3 ayat 10. Orang Farisi yang unik, Nikodemus. Siapa dia? Dia pemimpin Sanhedrin. Anggota Sanhedrin maksudnya. Orang yang sangat dihormati dan orang kaya. Yohanes 3 ayat 10 katakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi orang Farisi juga adalah pengajar Israel. Mereka adalah penafsir Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang biasa memberikan khotbah dan memberikan komentar-komentar terhadap kita. Bisa dikatakan mereka ahli dalam teologi, dalam berfilsafat. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca tadi tentang orang Farisi, mereka dress reform, mereka health reform, mereka sangat disiplin dalam kehidupan keagamaan, berdoa, berpuasa 2 kali seminggu, mengucap syukur, dan semua kualitas-kualitas baik lainnya. Dan Tuhan bilang bahwa standar surga lebih dari itu. Kemudian bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tapi ada sesuatu hal yang membuat orang Farisi tersandung. Apa itu? Matius 23. Sebenarnya saya suka baca semuanya ini. Tapi bolehlah baca sendiri nanti ya di rumah ya, karena mengingat waktu. Di Matius 23 ini kita akan dapati banyak sekali kualitas-kualitas baik yang dimiliki oleh orang Farisi. Bahkan kita akan dapati, kalau di ayat yang kelima dikatakan mereka suka pakai jubah yang panjang. Di hampir mirip-mirip ya. Kemudian di ayat yang ke-15, mereka ini adalah orang yang suka meninggalkan keluarga, mengarungi lautan, menjelajah daratan, hanya untuk mempertobatkan satu orang saja. Jadi mereka punya roh misionaris sangat tinggi. Mereka punya roh misionaris sangat tinggi. Itulah kualitas-kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Tapi ada satu hal yang Yesus berikan teguran pada mereka. Dan ini adalah sesuatu yang sangat esensial.
Baca ayat 27 aja dulu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam, kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kemarin kita sudah mempelajari kan tentang penurutan lahiriah, kebenaran lahiriah. Dan inilah yang terjadi pada orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berfokus untuk hidup benar hanya agar terlihat di luar. Mereka hanya fokus untuk memoles kehidupan luar mereka saja. Mereka hanya fokus untuk memoles bagaimana supaya orang melihat saya rohani. Bagaimana supaya orang melihat bahwa saya layak untuk dipilih jadi ketua jemaat. Bahwa saya layak untuk dapat mimbar, untuk bawa revival, untuk kasih Bible study. Apapun itu. Intinya adalah, semuanya adalah display. Self-display. Pertunjukan diri. Tapi dibungkus dengan jubah kesalehan. Jangan sampai hal yang sama sedang menggerut, sedang merongrong kehidupan kerohanian kita juga. Kita belajar firman Tuhan hanya supaya saya bisa menasihati orang lain. Saya ikut firman Tuhan ini agar saya bisa jadi standar bagi orang lain. Saya ikut firman ini supaya saya nggak dibilang sama kayak orang lain. Saya ikut firman ini supaya saya nggak bikin malu. Supaya tidak mempermalukan, malu nanti. Itu semua adalah kebenaran Farisi. Dan bagi Tuhan, itu adalah kejahatan. Bagi Tuhan itu adalah kejahatan. Karena semuanya mereka melakukan mujizat. Mungkin mujizat penyembuhan. Bisa saja mereka medical missionary. Mereka bernubuat. Oh, ahli tafsir Daniel dan Wahyu. Wah, mereka suka seminar Daniel dan Wahyu. Mereka mengusir setan. Wah, saya nggak tahu apa bisa dipelajari ini. Tapi yang pasti sampai bisa mengusir setan pun itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Tapi selama ada motif nyempil sedikit saja di dalamnya, diri di situ, kepentingan diri di situ, Tuhan katakan itu adalah kejahatan. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di luar bisa terlihat berbuat baik, tapi kalau di dalamnya motifnya adalah karena ada iri hati atau mementingkan diri, maka di mata Tuhan itu adalah perbuatan jahat. Kita bisa menipu orang, tapi ingat Samuel bilang kan di kitab Samuel, manusia melihat luar, tapi Tuhan melihat dalam. Tapi Tuhan melihat hati. Segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita lakukan, semurni, sebagus apapun, sesaleh apapun, sesuci apapun kelihatannya dari luar, selama ada diri nyempil di situ, maka bagi Tuhan itu adalah kejahatan. Ada satu lagi. Kenapa Tuhan bilang itu adalah kejahatan? Karena Matius 22, dia bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Jadi mereka melakukan semuanya itu, semua penurutan yang mereka lakukan itu,
tolong di circle kata kami itu, semua yang diperbuat olehnya, penurutan-penurutannya, bantuan-bantuannya, donasi-donasinya, apalagi, ya pokoknya perbuatan-perbuatan baiknya, dia kreditkan atas namanya. Dia kreditkan atas namanya. Dan bagi Tuhan, itu kejahatan. Karena tidak ada nama lain yang surga kenal, kecuali satu nama. Apa? Yesus. Kecuali Yesus yang dikreditkan. Bukan hanya karena pengakuan saja ya, tapi benar-benar dari dalam hati. Benar-benar dari dalam hati. Bahwa benar-benar itu adalah Yesus yang melakukan. Benar-benar dari dalam hati bahwa dorongan Kristus itulah yang melakukannya. Itulah yang akan memberikan kita jaminan bahwa buah ini sudah benar. Bahwa buah ini sudah benar. Saya mau bagikan satu kutipan. Itu ada di buku Early Writings, halaman 97. Dengan judul babnya adalah Gospel Order atau Peraturan Injil. Itu ada di judul besarnya adalah suplemen, kemudian subchapternya adalah Gospel Order. Mungkin kalau ada share screen-nya bisa dikasih. Itu dia. Orang-orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan, umumnya adalah mereka yang paling percaya diri bahwa mereka itu dipanggil. Dan bahwa usaha-usaha mereka adalah sangat penting. Mereka pergi ke ladang dan do not generally exert a good influence. Bahkan nanti kalau kita baca di bawahnya, dibilang begini, bahkan sekalipun hasil dari perbuatan mereka memberikan keberhasilan yang luar biasa, itu tidak menjamin bahwa mereka sedang dipanggil Allah. Justru jadinya adalah mereka hanya akan menjadi kutuk bagi ladang Tuhan. Ya, kurang lebih itu. Nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Saya cuma kasih dia punya referensinya saja. Sekarang, bagaimana seharusnya kita jadi seorang Kristen? Dan supaya kita terbebas dari jerat pembuat kejahatan ini. Tapi saya mau tanya, apa yang membuat saudara tetap Kristen saat ini? Mungkin beberapa orang akan jawab dalam hati, oh, karena Kristen adalah agama yang benar. Kalau saya masuk agama yang benar, maka saya bisa jadi orang benar. Dan kalau saya jadi orang benar, maka saya bisa terlepas dari kebinasaan. Saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Atau ada orang juga yang akan berkata, tadi, karena orang tua, karena keluarga. Jadi dia hanya ikutin tradisi kebudayaan hidup dari keluarganya saja. Intinya semuanya, kalau motivasi kita masih tetap menjadi orang Kristen, masih memiliki motivasi kepentingan diri seperti itu, cepat atau lambat, kita akan murtad. Saya ulang. Kalau motivasi kita tetap jadi orang Kristen sampai saat ini, masih dipengaruhi oleh karena cinta diri dan kepentingan diri, supaya saya tidak binasa, supaya saya bisa masuk surga, maka cepat atau lambat, kita akan murtad. Kalau ada satu-satunya motivasi yang benar seseorang menjadi Kristen dan tetap menjadi Kristen sampai saat ini, cuma satu. Bukan supaya diberkati, bukan supaya tidak binasa,
supaya tidak kena kutuk, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Tapi karena ini, satu-satunya alasan atau upah yang paling menarik hati orang Kristen untuk tetap menjadi pengikut Kristus adalah cuma satu. Apa itu? Mengenal Yesus. Bagi orang Kristen, mengenal Yesus adalah sesuatu yang paling berharga, melebihi daripada emas di surga, melebihi daripada tidaknya dibakar di neraka. Yang paling berharga bagi orang Kristen adalah dia bisa mengenal Yesus. Sudahkah kita anggap mengenal Yesus itu adalah momen paling berharga dalam hidup kita? Sudahkah kita menganggap bahwa waktu-waktu terbaik di setiap hari itu adalah ketika kita bertemu Yesus? Itulah yang akan menjamin kita untuk tidak akan jatuh dalam pencobaan-pencobaan besar. Bahkan orang Kristen yang benar-benar sudah memiliki tabiat Kristus dan betul-betul terpesona dengan Kristus, dia akan mengatakan sebagaimana Musa dan sebagaimana Rasul Paulus katakan. Kita buka ayatnya ya. Keluaran 32 ayat 32. Ketika bangsa Israel melakukan dosa besar, mereka melakukan kemurtatan besar pertama, nasional pertama. Kemudian ini yang Musa katakan, Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Sudahkah roh yang sama menguasai kita? Bangsa Israel adalah orang-orang yang mau membunuh Musa. Mereka adalah orang-orang yang mau melemparkan Musa dengan batu. Tapi Musa dengan roh Kristus, dia berdoa kepada Tuhan, aku rela melepas status keselamatan. Silakan ambil namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Rasul Paulus juga, Roma pasal 9, ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Orang-orang Yahudi yang mau bunuh Rasul Paulus, di dalam hatinya Rasul Paulus berdoa, aku mau terpisah dari Kristus, aku mau terkutuk supaya mereka diselamatkan. Hal yang sama akan menguasai umat-umat Tuhan. Dia akan berdoa kepada Tuhan, tolong selamatkan mereka yang sudah buat saya sakit hati. Tolong selamatkan mereka yang sudah buat saya nggak bisa tidur tiap malam. Tolong selamatkan mereka yang sudah buat saya rugi. Tolong selamatkan mereka yang sudah buat saya malu. Bahkan saya mau untuk tidak masuk surga supaya mereka yang selamat. Itulah roh Kristus. Yesus rela kehilangan surga supaya kita yang ada di sana. Dan roh yang sama bisa juga menguasai kita. Roh yang sama bisa juga menguasai kita. Saya cuma ulangin lagi. Kalau ada upah mengikut Yesus yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Tuhan adalah mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal Juru Selamat
Itulah satu-satunya upah yang paling membahagiakan umat Tuhan. Itulah satu-satunya upah yang paling membahagiakan umat Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di sore hari ini, terima kasih karena Engkau menyadarkan kami bahwa selama ini kami sangat membanggakan status kerohanian kami. Kami selalu membandingkan diri kami dengan orang lain yang kami tahu buruknya seperti apa. Tidak pernah kami membandingkan diri kami dengan Engkau. Terima kasih karena hari ini kami tahu bahwa selama ini kami jahat. Bahwa setiap penurutan kami ketika kami lakukan itu dengan motif diri, di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Tolong kami Bapa untuk merelakan hati kami. Tolong kami agar mengerti indahnya bertemu dengan Yesus. Betapa berharganya kami dapat mengenal Yesus. Tolong kami Bapa agar tiap hari kami semakin terpesona dengan Engkau. Kami semakin terpesona dengan Yesus. Agar kami sadar dan agar kami dapat selalu mengingat bahwa hal yang paling berharga di dunia ini adalah mengenal Engkau. Dan upah yang paling berharga sebagai penginjil adalah dapat menyelamatkan orang lain dan kami dapat membagikan kabar baik ini. Terima kasih Tuhan. Tolong meteraikan firman ini. Tolong buat kami lebih mengerti lagi firman ini. Tolong agar benih firman ini dapat menghasilkan buah yang baik. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.